Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-haditsul mauqufu utawi iki iku hadis mauquf wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zugin wa ma utawi al hadis adhaftahu kang nyandaraken sapa sira ing ma ilal ashabi maring sahabat pira-pira sahabat min qaulin yatani pengendikan wa fi'lin atau fi'l penggawean fahuwa mongko iku utawi ma iku mauqufun aran mauquf sukina kang dikinawrai apa mauquf wa ma ay wal haditsu tegese utawi hadis alladzi adhaftahu kang nyandaraken sira ing ladzi hadis ila jinsil ashabi maring jinise pira-pira sahabat fallamu mongko utawi lam iku lil jinsi krana tuduh jenis mubtilatun tur iku mbatalaken limaknal jam'iyati maring makna kejamaan aywal haditsu ila akhirih maksudipun niki gedhik kula terangaken al ashab niku lame lil jinsi niki keterangan dipun jelasaken supaya kita mboten iskal kan begini katanya hadis yang disandarkan ke ashab baik berupa qaul atau fi'il itu namanya mauquf. Zahirnya ibarat al-ashab ini menunjukkan arti jam'iyah. Jamak berarti. Kalau begitu berarti yang bisa dikatakan mauquf itu hadis yang disandarkan ke sahabat banyak. Kalau cuma satu sahabat berarti belum bisa dikatakan mauquf. Itu kan muskil. Padahal sebetulnya tiap ada hadis walaupun disandarkan ke sahabat satu itu sudah bisa dikatakan mauquf. Jadi enggak perlu sahabatnya lebih satu. Nah di sini ibaratnya kok al-ashab. Nah itu dijawab alnya lil jinsi. Kalau dalam nahwu atau balaghah dipun terangaken al yang lil jinsi ini bisa membatalkan arti kejamaan. Sebab pengertiannya ilal ashab kalau alnya lil jinsi sama dengan jinsil ashab. Lah jenis itu bisa wujud tenggene beberapa afrod, yakni tiap farad itu ada jenisnya. Ngoten. Kalau begitu berarti makna jam'iyah ini hilang. Yang penting jinsul ashab yatahaqqaq fi dzalikal farad. Misalnya kayak ngeten. Al-insan hayawanun natiq. Ini kalau kita katakan jenisnya manusia begitu. Ini berarti afrodnya insan seperti Zaid, Bakar, Umar. Ini semua ketemplean jinsiatul insan. Jadi jenis itu berarti nanti afrod itu pasti yatahaqqaq fihi al-jinsiyah. Mulanya kalau isim dimasuki al, kok alil jinsi, itu sudah hilang makna kejamaannya, yang penting wujud kejinisan itu. Jadi kalau begitu makna ashab kejamaannya hilang, yang ada ay jinsil ashab. Nah sedangkan jenis itu sodikun alal wahid atau musanna atau jamak. Jadi saya bilang pokoknya jenisnya macan.
Ini kok saya nunjuk satu sah nggak apa-apa. Dua juga jenisnya macan, tiga juga jenisnya macan. Oh berarti bisa disimpulkan ini yang bisa dikatakan mauquf nggak harus yang disandarkan ke sahabat banyak, hatta walau kana sahabiyul musnadu ilaihi dzalikal hadis, itu sahabi satu nggak masalah, dua nggak masalah. Jadi misalnya Sayyidina Abdullah bin Umar, saya bilang qala Ibnu Umar kadza wa kadza, dan qaul ini ternyata yang ngendikano cuman Ibnu Umar tok, ini juga namanya mauquf. Jadi nggak harus banyak. Niki maksudipun ibarat fallamu lil jinsi mubtilatun limaknal jam'iyah. Kadang-kadang wonten ibarat meh mirip niki, yaitu hadhil idhofahnya mufrad mubtilatun limaknal jam'i sami, atau tuduh am, begitu bahasanya. Hadhil idhofah niki tuduh tinggi am. Misalnya ada lafal mufrad diidofahkan, itu nambah justru tuduh makna jam'iyah, walian sama niki. Aywal hadithu tegese utawi hadis, al mudhafu kang disandaraken ila sahabiyin maring sahabat, sawaun iku padha ittasala utawi yen to ittisal, yani sambung apa isnadu sanate iku al hadis ilaihi maring sahabiyin aming qata'a atau putus apa isnad, wa sawaun lan iku padha kana utawi yen to ono al hadithu apa hadis iku min qaulin sanging pengendikan ailis sahabiyyi tegese kedue sahabat, kaqala Ibnu Umar kaya lafal qala Ibnu Umar kadza ing mengkene, dawuh sapa Ibnu Umar ing mengkene, min qaulin wa fi'lin, ngatofipun teng qaul, contone ka autara kaya autara Ibnu Umar, maknane witir sapa Ibnu Umar alad dabbati ing atase dabbah, hayawan sing sikile sekawan niku dabbah, fis safari ing dalem lelungan. Khabaripun wa ma aywal hadithu fahuwa mongko iku utawi ma, yani al hadis iku mauqufun aran mauquf, zukina kang dikinawrai apa mauquf, ay ulima tegese dikinawrai apa mauquf, indahum indal ulama. Jadi dalam takrifnya hadis mauquf niku ada beberapa qaid. Setunggal hadis itu disandarkan ke sahabat, jadi bukan ke tabi'in, jadi bukan makolahnya tabi'in, juga bukan tabi'i tabi'in, dan juga mboten makolai Kanjeng Nabi. Jadi ini disandarkan ke sahabat dengan arti itu keluarnya dari sahabat, baik itu qauli atau fi'li. Ini keumumannya yang pertama, baik qauli atau fi'li, bahkan dan juga baik takriri, begitu. Jadi misalnya ada orang bilang qala Abu Hurairah kada wa kada, niki dawe Abu Hurairah namanya mauquf karena disandarkan ke Abu Hurairah wa huwa sahabiyun. Beda kalau kita bilang qala Sa'id bin Musayyab, enggak bisa dikatakan mauquf karena disandarkan ke tabi'in. Dan juga beda karo qala Nabi, berarti disandarkan ke Kanjeng Nabi. Jadi syarat pertama harus mudhaf ila sahabi, baik arupa qaul seperti qala Ibnu Umar kada wa kada, atau rupa fi'il. Misalnya wonten tiyang dawuh Sayyidina Ibnu Umar mengerjakan sholat witir ala dabbah fis safar. Jadi waktu pepergian beliau mengerjakan witir di atas dabbah. Ini namanya fi'il. Fi'il disandarkan ke Ibnu Umar. Nah ini juga namanya mauquf. Bahkan ada yang napa namanya pun takriri. Misalnya sahabat ini cerita, kanu yaf'aluna kada wa kada. Jadi ono sapa para sahabat iku nglakoni ing mengkene.
Ini namanya takriri. Dan ini kalau tidak ada pengisnadan ke zaman Rasul, dikatakan ini mauquf. Tapi lain seandainya takrir dari sahabat, tapi kemudian ada pengisnadan ke zaman Rasul, itu nanti fi hukmil marfu'. Misalnya sahabat dawuh, kunna na'zilu fi ahdi Rasulillah. Kita azl fi waktu Rasulillah, ay fi zamani Rasulillah. Ini kunna na'zilu fi'al. Sadara minas sahabah. Sahabat dia yang nyandarkan ke sahabat. Tapi ada embel-embelan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi terus tahu, enggak ingkar. Loh, ini bukan mauquf kalau begini. Tapi ini namanya marfu karena ada tambahan dan keisnatan ke zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khulasatul kalam yang disandarkan ke as-sahabah ini baik qaul atau fi'il atau takrir itu semua masuk dengan fil mauquf. Dan ada ta'mim yang kedua, yang seperti ngumumno yang kedua itu misalnya sanad ini. Jadi baik sanadnya itu muttasil sampai ke sahabat itu atau mboten muttasil. Misalnya begini. Fulan an fulan an fulan. Terus dari fulan ini sampai ke sahabat masih ada wasithah 2 atau 1. Jadi enggak nyambung. Ini juga termasuk dikatakan mauquf walaupun sanadnya enggak muttasil. Yang muttasil sudah maklum. Lah semua ini yang disandarkan ke as-sahabah dianggap mauquf itu kalau memang seperti dawai syarah niki, ada istidrak niki. Lakin in khola, nah niki. Lakin in khola tapi ini lamun sepi opo iku al hadis sing mudhaf ila sahabi angkorinatin sangking korena tadulu kang nuduhaken korena ala raf'i ing atase kemarfu'an. Amma idza wujidat apun nalikane ditemu apa korena bi alam yakun kelawan yen to ora ono iku lil ijtihadi kadue ijtihad fihi ing dalam al hadis yang disandarkan ke sahabat apa madkhulun apa mlebu fahuwa mongko utawi al hadis iku fi hukmil marfu'i iku tetep ing dalam hukume al hadisil marfu'. Kama kaya dene perkara fi riwayatil Bukhari radhiyallahu taala anhu rupane kana ana sapa Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin iku yaqsurani ngosor sapa Ibnu Umar lan Ibnu Abbas wa yuftirani lan mukel sapa Ibnu Umar lan Ibnu Abbas artine mboten poso fi arba'ati burudin ing dalam papat piro-piro barid. Fa mislu hadza naminipun istilah ukuran perjalanan. Mongko utai sepadane iki qasr dan iftar iku layakunu ora ana apa mislu hadza iku min jihatil ijtihadi iku saking arah-arah ijtihad, arah-arah ijtihad. Ngeten nggih. Ini qaid untuk bisa dinamakannya ma'udhifa ila sahabi dikatakan mauquf. Qaid harus tidak ada qarena yang menunjukkan kalau hadis itu marfu. Tapi kalau ada qarena yang menunjukkan teng kemarfu'an itu namanya bukan mauquf lagi sudah. Tapi marfu' hukman. Misalnya dawuh yang disampaikan oleh sahabat ini dawuh sing ora mungkin isine diijtihadi. Enggak mungkin. Jadi enggak mungkin itu hasil ijtihadi sahabat dewi, enggak mungkin. Ini termasuk namanya qarinah ala rafi. Dalah ala rafi. Misalnya wonten sahabat dawuh
dawane niki ta'alluq atau kaitan kali al-khobar al-madi atau al-umur al-madiyah, hubungan dengan sesuatu yang sudah lewat. Seperti misalnya hubungan dengan masalah bad'il khalqi. Oh Gusti Allah gawe pertama gawe opo, begitu misalnya begitu. Kalau sahabat jelaskan seperti itu, ini yang dijelaskan berarti jelas gak mungkin syekh yang diijtihadi ini. Urusan-urusan yang sudah lewat, hubungan dengan makhluk yang dulu ini. Atau ikhbar dengan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya, dawi sahabat itu menjelaskan fitnah-fitnah yang mau terjadi yaumal qiyamah atau sebelum hari kiamat. Loh, seperti ini enggak mungkin. Bisa dikatakan ini amrun mujtahadun fa. Ini berarti bisa diijtihadi, mudah mungkin. Loh, seperti ini. Walaupun yang dawono sahabat itu namanya bukan mauquf tapi marfu' secara hukman. Dihukumi marfu' berarti bisa digawe hujjah. Sebab sahabat mboten ngira gawe-gawe terus piye dawuh mligi dari awake teng masalah niku mboten ngira. Jadi kalau begitu ini pasti sahabat yatalaqauna minar rasul. Pasti sahabat nerima dari kanjeng Nabi. Mboten mungkin itu buat-buatannya sendiri. Seperti lagi misalnya dawuh sahabat itu kaitan masalah dengan ukuran pahala misalnya. Jadi siapa yang mengerjakan amal ini dapat pahala sekian misalnya. Itu seandainya di daun sahabat tetap nggak bisa dikatakan mauquf tapi itu marfu' hukman. Karena isine niku mboten mungkin perkara sing diijtihadi. Mosok kalau bukan musyarri' atau asyari' iso ijtihad. Kalau amal seperti ini pahalanya sekian mboten mungkin. Nah, mulane niku dikatakan marfu' hukman bukan mauquf. Amsilah seperti ini kathah. Yani maksud kula sesuatu sing dengan bahasanya ulama napa la majala lil ijtihadi fi. Sesuatu yang enggak bisa diijtihadi tapi disampaikan oleh para sahabat. Niku contone kathah. Kados misale niku Sayyidina Abi Hurairah nggih. Dawuh nek ana wong nang masjid terus azan kok metu faqad asa Abul Qasim. Jadi azan setelah dikumandangkan. Kiamake waktu itu di dalam masjid. Lho kok keluar, enggak nunggu sholat. Ini faqad asa Abul Qasim. Berarti duraka, maksiat nok Kanjeng Nabi. Lah seperti ini dawuh para ulama, ada syai' ora mungkin diijtihadi. Jadi ini benar dawuh Abi Hurairah tapi fi hukmi raf'i. Tetap marfu' secara hukuman. Lho ngoten. Jadi mulane wonten qaid teng mriki lakin in khala an qarinatin tadullu ala raf'i. Kemudian Syekh dawuh kalau memang ada qarinah yang tadullu ala raf'i ditaswirkan oleh asy-syarih yaitu misalnya perkara yang mboten saged dipun ijtihadi itu berarti fi hukmil marfu'. Langge kata ukuran ganjaran itu kan bukan mungkin. Kadang-kadang misalnya amal itu sedikit tapi ternyata pahalanya sangat besar. Seperti misalnya amalan zikir min ba'di sholati subhi sampai tulu'is syams. Terus ditambahi 2 rakaat duha misalnya. Itu kan pahalanya sangat besar. Sama dengan pahalanya haji. Lu pahala seperti ini masuk kita ini bisa ngukur, bisa nentukan, bukan mungkin. Itu namanya ada qarinah tadullu ala raf'i. Temriki dipun contohaken kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin. Nah, niki kan disandarkan ke Ibnu Umar nanti. Yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Ini namanya dipun sandaraken tenggene sahabat. Qasar dan iftar. Maksudnya qasar muzahir yakni misalnya nglampahi salat sing mesti 4 rakaat dikerjakan 2. Iftar maknanya berarti mboten poso. Lah ini Ibnu Umar sama Ibnu Abbas ketika perjalanannya niki wonten arbaati napa burud yakni barid
niki panjenengane pun ngosor pun iftar. Berarti maknanya hadzal qasr wa hadzal iftar itu diperbolehkan ketika perjalanan yang mau ditempuh niki mun wonten 4 barit. Ulama khilaf wonten sing ngendikaken sekitar 83, ada yang enggak berani kecuali ngelebihi 90. Semua takaran atau ukuran seperti itu niki wonten khilaf mawon. Tapi rata-rata ulama berani nak 85 niku pun berani. Wallahu a'lam. Intine niki fi'il dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas benar disandarkan ke beliau, tapi ini syai' yang enggak mungkin diijtihadi. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ngerjakan seperti ini berarti jelas keranten perso Kanjeng Nabi atau paling tidak dengar dawuh Kanjeng Nabi, mulane bisa dikatakan ini marfu secara hukman. Lho kinten-kinten napa bedane kalau dikatakan marfu secara hukman dan mauquf? Oh beda sangat. Kalau marfu secara hukman disandarno teng Kanjeng Nabi itu bisa dibuat hujjah kalau memang sanate sahih begitu. Tapi kalau mauquf ini kan dawuh sahabat. Jadi pembahasannya ulama dawuh sahabat itu hujjah apa mboten? Dawuh sahabat itu hujjah apa enggak? Ini kalau dalam kitab-kitab usulul fiqh nggih miliknya ulama-ulama kita Syafi'iyah, qaulus sahabi laisa bihujjatin. Fi'lus sahabi juga bukan hujjah. Jadi dawuh sahabat itu bukan hujjah. Itu ngoten. Mulane kalau kita tahu ini marfu hukman atau mauquf, ini rentetane nanti masalah istidlal. Begitu. Mulane penting mengetahui ini apa mauquf, apa marfu secara hukman. Jadi nggak bisa dikatakan hujjah. Naam, cara sebagian ulama, qaule as-sahabah niki hujjah. Fi'lune sahabat hujjah. Mungkin melihat zahire dawuh ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Jadi juga mungkin mereka-mereka yang nganggep dawuhnya sahabat niki hujjah nggih, Kanjeng Nabi nganjuraken atau jelasaken kehebatane para sahabat seperti tadi, seperti meneh iqtadu billadzaini min ba'di, seperti meneh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Intinya dalam masalah ini wonten khilaf bainal fuqaha apa qaule as-sahabat niki hujjatun apa mboten. Yang masyhur sing ngendikaaken itu hujjah inggih punika ulama Hanafiyah. Jadi ulama Hanafiyah dawuhaken kalau itu termasuk hujjah. Qala kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Menurut kita nggih ulama Syafi'iyah mboten mungkin tiang itu iftar kecuali pepergiannya sudah dimulai qabla tulu'il fajr. Jadi kalau misalnya perginya setelah sholat subuh, walaupun tujuannya tebi-tebi jauh misalnya, ini tetap nggak boleh qasar, mboten boleh. Kok boleh nggak boleh qasar? Mboten boleh iftar, nggak boleh iftar. Kalau qasar maklum boleh, nggak ada kaitan dengan masalah fajar. Qala fa mislu hadza la yakunu min jihatil ijtihad. Na'am ya. Ma yudafu ila tabi'in yusta'malu mauqufan muqayyadan. Utawi perkara sing disandaraken apa ma nggih disandaraken apa ma ila tabi'in maring tabi'i yusta'malu iku digunakaken apa ma mauqufan muqayyadan ale mauquf ingkang dikoyiti. Maksudipun fayuqalu mongko diucapaken apa pengucap mauqufun utawi ki hadis iku mauquf ala Sa'id bin al-Musayyab atau Musayyib ing atase Sa'id bin al-Musayyib masalan kelawan upamane. Lah ngeten iki.
Tadi katanya kalau yang disandarkan ke sahabat itu namanya mauquf. Berarti kalau yang disandarkan ke tabi'in bukan mauquf, tapi wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Cuman kata-kata mauquf itu kadang dietlakkan tenggene hadis yang disandarkan ke tabi'in. Tapi syaratnya harus dikoyiti. Jangan sampai dietlakkan secara mutlak, begitu. Misalnya ngeten. Wonten hadis dipun sandaraken teng Sa'id Ibn Musayyib atau Musayyab. Bon, setelah niku jedet jenengan sanjang. Hadza mauquf gitu. Itu enggak boleh kalau cuman begitu. Tapi kalau sampean tambahi dikoyiti ala Sa'id misalnya itu baru boleh. Jadi khulasatul kalam itlaqul mauquf. Ngitlaqno kata-kata mauquf. Tenggene ma'udhifa ila tabi'i itu boleh asalkan dikoyiti. Jadi mauquf ala siapa? Jangan cuman bilang mauqufun begitu aja. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa mursalun. Lah terus kemudian masalah mauquf niki ya wonten sing sahih, wonten sing hasan, wonten sing dhaif, tinggal lihat sanate itu hadis. Lah terus kalau seandainya itu sahih, sanate cara ulama wis netepi syaratnya sahih, ini cara qaul sing ashah nggih mboten saged dikatakan itu hujjah. Tapi kalau hadis yang mauquf yang sanadnya sahih niki kok dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain, ini nanti jadi tingkatannya mundak iso digawe hujjah. Iso digawe hujjah. Lah namun yang marfu hukman, mohon maklum, kalau memang sanadnya sahih berarti bisa digawe hujjah seperti marfu yang sharih. Qala wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Wa mursalun utawi hadis mursal. As-sahabiyu iku utawi sahabi iku sakota gugur apa sahabi minhu saking sanate iku mau mursal. Nak delok zahire niki ta'rif hadis mursal itu pokoknya hadis yang di situ ada rawi yang berupa sahabat sing mboten disebut. Jadi tiap ono hadis kok rawi salah setunggalipun rawi ini rupanya yang sahabi tapi kok sakot ini berarti namanya mursal. Jadi misalnya Sa'id Ibnu Musayyib mboten nyebutno Abi Hurairah tapi langsung qala Nabi. Ini namanya Sa'id riwayate mursalah. Keranten wonten mboten kesambungan. Sa'id lam yudrik an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sa'id mboten nututi. Lam yudrik an-nabiyya. Mulane naminipun tabi'in bukan sahabat. Oh berarti kalau begitu antarane Sa'id kalih Kanjeng Nabi ada sahabate. Misalnya begitu. Lah niki kok jelas ana sahabat enggak disebut. Iki jenenge mursal. Iki naminipun sahabi sakot. Cuman takrif niki dipun iskali. Di iskalinya begini. Kalau sudah jelas yang enggak disebut itu sahabat, itu tentunya enggak bisa kita katakan ini mursal. Artosipun enggak bisa dikatakan terus ini enggak bisa dibuat hujjah. Keranten kalau sudah jelas yang enggak disebut itu sahabat, nggih iku tidak napa-napa. Mboten pengaruh tinggi ini masalah hujjah begitu. Mereka ini zahir semua sahabat adil. Jadi hatta enggak ketahuan, tapi kalau sudah jelas yang dibuang ini sahabat, wis beres kabeh. Mereka ini kuwabe sahabat udul. Qala wa mursalun bi sighati ismil fa'il. Jadi kalau takrif niki kurang bagus, terus kemudian takrif sing bener piye mungkin sekedap. Wa mursalun bi sighati ismil maf'ul kelawan sighati isim maf'ul. Jadi muf'alun bukan mursil tapi mursal.
Lughatan ing dalam lughat makhuzun iku dialap minal irsali sangking masdar al irsal. Jadi diambil dari irsal kata-kata mursal. Wa huwa al itlaq utawi al irsal iku maknane al itlaq. Ngecolaken. Maksudnya napa? Hubungan makna lughawi dengan makna istilah ini ki yo napa? Mergane kita mun semerap tiap ono lafal nggih tenggene syarak kok diistimalkan. Itu pasti nanti ditanya atau dibahas makna lughawi ini yang ada kemunasabahan dengan ini itu apa. Nah, nanti mriki dipun terangaken mursal itu isim maf'ul dari kata-kata irsal. Irsal itu maknanya diculno, dimutlakno. Loh, makna yang seperti ini hubungannya dengan hadis yang mursal bimaknahul istilah itu apa? Ya, ada hubungannya. Mereka ini faka'annal irsa rawiyah. Maka kaya setuhe rawi wong sing riwayataken al mursala ing mursal iku atlaqa. Ngitlakaken sapa ar-rawi al isnada ing sanad. Ngeculno sapa rawi ing sanad. Walam yuqayyidhu lan orang ngoyiti rawi ing mursal bijawi irwati kelawan keliru. Walam yuqayyidhu lan orang ngoyiti sapa rawi kene kula wangsuli fa anna rawiya mongko kaya-kaya sedune rawi al mursila bikasrisin ingkang mirsalaken hadis iku atlaqa begitu. Fa anna rawiya mongko kaya-kaya sedune rawi al mursila kang ngirsalaken iku atlaqa mutlakaken ar-rawi al-isnada ing syarat. Walam yuqayyidhu lan ora ngoyiti sapa rawi ing isnad bi jami'ir ruwati begitu. Kelawan sekabehane pira-pira rawi. Naam. Jadi dikatakan mursal keranten si rawine niki hadis niku ngitlakaken teng sanad niki. Jadi maksudnya ngetelakaken itu mboten dikoyiti sedoyo, mboten disebut sedoyo. Jadi kaya-kaya isnad ini dicul begitu, mboten dikoyiti dengan cara nyebutaken semua rawi. Intinya dalam mursal ini pasti ada rawi yang sakit, yang gugur niki. Wastilahan wal haditsu iku hadis. Jadi mursal itu hadis alladzi minhu kang saking isnadihi ay min isnadi saking salate iku hadis alladzi minhu as-sahabiyyu utai sahabat iku sakota gugur apa sahabi. Jadi hadis sing wonten sahabate sing gugur. Misale at-tabi'i sing ngendikane lan menyandarkan niku teng Kanjeng Nabi bi an rafa'ahu kelawan yento ngeluhuraken maksudnya nyandaraken bi an rafa'ahu ing al hadis sapa at-tabi'u tabi'in ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asqata lan guguraken tabi'i as-sahabiyya ing sahabat. Jadi sahabate mboten dipun sebutaken. Nah niki mohon didhawuhna kalau Syekh wa hadza khilafus sahih indahum. Wahada utawi iki takrif pelanggaran niki yaitu masaqatu minhus sahabi iku khilafus sahihi nulayani takrif sing sahih indahum indal ulama ul mustalah. Idlau ulima krana lamun dikinawrai apa annasa kita setuhune rawi sing sakit sing gugur huwa sahabiyu iku sahabat lama saha mongko nyatine ora wenang li ahadin kedhi wong suci apa ayyahtalifa yen to perselisihan sapa ahad fi hujjiyati ing dalam kehujjane iku mursal ma'a andal jumhur serta satune jumhurul ulama iku ala dha'fi ing atase apese al haditsil mursal wa adami hujjiyati lan ora anane dadi hujjiyah iku hujjah iku mursal. Jadi begini takrif kalau wau mursal itu katanya hadis sing temriku wonten sahabi sing gugur. Jadi mboten disebutaken. Misale wonten tabi'in sanjang qala nabi. Ini kan jelas mboten nututi. Ini berarti ada wasithah begitu. Itu namanya mursal. Tapi takrif yang seperti ini muskil. Muskilnya itu begini.
Loh, ulama itu mulai dulu khilaf tentang masalah al-mursal. Apa iso digawe hujjah, apa enggak begitu. Lah kalau sekarang ditarifi mursal itu pokoknya hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Kanjeng Nabi. Disandarkan ke tabi'in bukan gitu. Kalau ditarifi al-mursal itu pokoknya hadis yang sanadnya ada sahabi yang dibuang sing mboten disebut. Lah niki berarti mungkin pasti iso digawe hujjah dan enggak perlu digawe khilaf. Kalau wong suli. Qad taqarrar nggih, kalau mursal itu mukhtalaf. Ada yang bilang itu hujjah, ada yang bilang enggak. Kalau ditakrifi hadis mursal itu pokoknya sahabinya yang sakit, ketahuan itu sahabi yang enggak ada. Itu enggak bisa dimuhtalafi sama sekali. Pasti bisa dibuat hujjah karena ulama sepakat semua sahabat iki udul. Lah kok ternyata dikhilafi itu berarti takrifnya mursal, jangan begitu. Jangan bilang masaqata minhu sahabi. Tapi apa? Yaitu hadis yang disandarkan oleh tabi'in ke Kanjeng Nabi. Marofa'ahu tabi'i ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mboten disebut. Begitu. Kala napa iku jenenge apa kok sahabat yang disebut? Pokoknya marofa'ahu tabi'i ilan Nabi yang disandarkan ke Kanjeng Nabi. Ketika ditakrifi ngeten iki beda kali takrif kalau wau. Misale masalah napa? Masalah kalau ditakrifi marofahu tabi'ilan Nabi, ada keihtimalan sing sakit ini bukan sahabat, tapi tabi'in. Ihtimal bukan tabi'in satu, tabi'in dua, ihtimal banyak. Pokoknya ala kulli halin, jangan sampai takrif ini terkesan ketahuan yang enggak disebut sahabat. Sebabnya kalau sudah ketahuan yang enggak disebut sahabat itu enggak perlu diikhtilafi, pasti bisa dibuat hujjah. Lah mulane cara kol sing aso pokoke marofahu tabi'i ilan nabi. Jadi akhirnya ada ihtimal mungkin di sini yang enggak ada itu sahabat atau lain sahabat. Ngoten maksudipun syarih. Qala terus masalah hujjah mursal niki tentang masalah mursal digawe hujjah apa enggak. Niki masalah sing bener-bener jadi bahasane ulama mulai dulu. Jadi kalau jumhur al-muhadditsin dan juga termasuk Imam Syafi'i, niki ndawuhna enggak bisa dibuat hujjah. Ada yang mengatakan dibuat hujjah bisa, secara mutlak bisa. Terus ada yang mentafsil, Imam Syafi'i juga nih mentafsil bisa dibuat hujjah, tapi kalau memang netepi syarat. Termasuk syaratnya, ya, termasuk syaratnya ini. Niki hadis mursal niki dikuatkan dengan hadis yang lain dari lewat beberapa atau torik yang lain, termasuk cocok kali fatwane para ulama. Lantesih wonten pinten syarat lintune. Lah wis sakniki. Kalau hadis mursal niku cara Imam sinten Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bisa dibuat hujjah. Itu berarti nyoto kalau hadis dhaif itu ternyata enggak dibuang secara mutlak. Betul asal dikatakan begitu. Ini kalau kita mau jujur, karanten dalam mursal pasti ada pembuangan rawi, itu kan berarti mestinya enggak sahih. Keranten dalam syaratnya hadis sahih harus ada itisol. Lah ini mursal enggak ada itisol. Tapi ternyata Imam Abu Hanifah, Imam Malik kok mengatakan dibuat hujjah bisa. Dulu ketika kita bahas dhaif, katanya hadis dhaif enggak bisa dibuat hujjah dalam masalah hukum halal haram, akidah lan tafsir. Lah mulane dawuh para ulama, ini sebagian ulama dawuh para ulama terus hadis dhaif la yu'malu bihi wa la yuhtaju bihi itu dawuh, tapi prakteknya bukan seperti itu. Loh kok iso nggih? Buktine ada beberapa hadis yang dhaif yang ternyata dibuat hujjah. Nak sampean selidiki katanya. Tenggine kitab-kitab
baik dari Syafi'iyah, Malikiyah atau Hanabilah, sedoyo itu ada beberapa hadis dhaif yang dibuat hujjah. Loh, berarti nak ngoten dalam praktek lain kalian dalam kaidah. Kaidah tahu jadi ini gak bisa digawe hujjah kecuali teng fadhailil a'mal. Tapi prakteknya kok yang ngoten. Dan lagi buktinya mursal ini. Mursal itu kan kalau kita mau jujur nggak ada keitisolan. Nah siapa yang sakit nggak ketahuan, yang gugur itu yang nggak disebut siapa, apa sahabat, apa lain, ihtimal banyak. Loh mestinya nggak bisa dikatakan sahih. Tapi kok tiba al-a'immatus salasa dan masih didukung dengan ulama-ulama yang lain, kok tiba digawe hujjah. Mulane mboten mungkin hadis dhaif ini digabungkan dengan maudhu, artinya nggak iso diitibar sama sekali, itu nggak mungkin. Nah sayangin itu sebagian tiang gitu Nasiruddin Al-Albani ketika kiambak ringkes beberapa hadis mestilah menyendirikan ini hadis dhaifnya Jami'us Shaghir, ini hadis dhaifnya Ibnu Majah misalnya begitu. Ini kiambak condong kalau dhaif seperti maudhu, jadi digabungkan dijadikan sami kalian maudhu. Nenggone fi shaffin wahid. Lah niki sing payah. Padahal kalau maudhu sama sekali nggak bisa diiktimati atau diriwayatkan, mergane palsu. Hatta dalam fadhailil amal. Lain kalian dhaif, dalam fadhail paling tidak masih sakit. Qala fas-sahihu mongko utai sing sahih. Lah ta'rif sing bener ya apa niki? Iku ayyuka yen to diucapaken apa pengucap innal mursala. Setuhuri hadis mursal. Huwa iku hadis rafa'ahu. Kawarfu'aken ing ma nyandarno ing ma sapa at-tabi'iyyu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini benar. Pokoknya mursal itu hadis yang disandarkan oleh tabi'i ke kanjeng Nabi. Loh, dawuh kaya ngeten iki apa ora mesti sing ora ana sahabat? Oh, mboten mesti. Karena juga sering kok tabi'in meriwayatkan dari tabi'in itu sangat sering. Jadi bukan mesti tabi'in iki ngriwayatno ing sahabat. Jadi kalau kita katakan pokoknya mursal itu marofa'ahu tabi'ilan nabi, ada ihtimal. Yang rawi yang enggak disebut itu sahabat, ihtimal tabi'in. Sawa'un iku padha. Kalau utawi yen to ana sapa at-tabi'yu tabi'in iku kabiran iku kabir agung. Bahwa utawi kabir tabi'i yang kabir iku man iku tabi'in kana kang ono. Apa aksaru riwayati luwi ake-ake riwayatene man iku anis sahabati sange sahabat. Ka Sa'id ibn al-Musayyib kaya dene Sa'id ibn al-Musayyib kene Musayyab kene. Au sahiran atawa tabi'i sahir. Jadi niku sahiran ngatof teng kabiron. Sawa'un kana tabi'u kabiron au sahiran. Ka Muhammad ibn Shihabin kaya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu. Nah niki pun. Dalam takrifnya mursal iki pokoknya hadis itu disandarkan oleh tabi'i kepada kanjeng Nabi. Baik tabi'i yang nyandarkan iki tabi'i yang kabir atau shaghir. Wonten istilah sahabat kabir, sahabat shaghir. Ana istilah tabi'i kabir, tabi'i shaghir. Niki pokoknya enggak ono bedane. Penting si nyandarno tabi'in, mbah niku kabir, mbah shaghir. Niku namanya mursal. Wonten tiyang sing sanjang. Enggak bisa dikatakan mursal kecuali yang menyandarkan ini at-tabi'iyul kabir. Sebab kalau at-tabi'us shaghir aksar riwayatnya dari tabi'in. Jadi kalau disandarkan ke kanjeng Nabi berarti yang gugur ini jelas. Nah, ngoten. Jadi walhasil macam-macam. Wonten sing sanjang pokoke sing nyandarno secara mutlak tabi'in, mbah iku kabir, mbah shaghir kok disandarno teng kanjeng Nabi, itu namanya mursal. Lah yang perlu kita ketahui, al-kabir kali as-shaghir niku bedane napa? Kalau kabir itu yang kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Kalau shaghir riwayatnya kebanyakan dari tabi'in sendiri. Misalnya kayak begini.
Wonten tabi'in asmanipun Sa'id ibnul Musayyib boleh wajah dua. Coba sing enak Musayyib mawon. Lagi Sayyidina Sa'id ibnul Musayyib kebanyakan riwayatnya dari sahabat, bukan dari tabi'in. Berarti Sa'id ibnul Musayyib bukan tabi'i shaghir tapi tabi'i kabir. Ibnu Syihab Az-Zuhri kebanyakan riwayatnya dari tabi'in sendiri, bukan dari sahabat. Nah, karena itu Muhammad bin Syihab tergolong tabi'i yang shaghir. Kalau kabir istilah dalam sahabat ini kabir, berarti kebanyakan riwayatnya dari Kanjeng Nabi. Kalau sahabat kok shaghir, itu berarti kebanyakan riwayatnya dari sahabat sendiri, bukan dari Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi ada shaghir, ada kabir. Contohnya memiliki yang shaghir Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, gurune Imam Malik rahimahullahu taala. Saya sangat terkenal dalam masalah keilmiane, khususnya masalah muthala'ah niki. Sering kula sampaikan, hadzal Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri idza akabba wa aqbala 'ala al-muthala'ah nasiya kullasyai. Jadi ketika mun muthala'ah lali kabeh. Sampai istrine ini ku bilang, kitab Ibnu Syihab Az-Zuhri menurut aku lebih berat daripada maru. Jadi mendingan di maru. Mereka ini awas ngopeni kitab, ada sudah lupa sembarang kalir kitab tok niki. Niku Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Wa Yahya lan Imam Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Qala ngendika sapa Asy-Syaikh Sahibul Adil Anwar Abdullah Asy-Syinkiti fi Tal'atil Anwar dalam kitab Tal'atil Anwar. Jadi wonten kitab niku nggih. Kitab naminipun Tal'atil Anwar niki kitab nadhoman nggih. Ringkesan saking Alfiyah Iraqi. Imam Iraqi itu kagungan mustalah 1000 bait. Terkenali Alfiyatul Iraqi fil Mustalah. Lah niki kitab Alfiyah Iraqi diringkes kali Syekh sinten niki Sahibul Adil Anwar. Supe kula namine Ibrahim napa Abdullah napa Alawi tidak keliru men Sahibul Adil Anwar. Lah niki Asy-Syinkiti niki ngringkes niki didadekno ora sampai 500 bait cuman pira ngoten dipilahi masalah-masalah yang penting. Tapi ora kok berarti maknane nadhoman niki kahanane diambil dari Alfiyah Iraqi dengan arti huwa itu bukan. Maksudnya imam niki yang punya Tal'atil Anwar ini ngarang nadhoman dari dia sendiri. Tapi isinya ringkesan dari Alfiyatul Iraqi begitu. Lah Alfiyatul Iraqi dari muqaddimahnya Al-Imam Ibnu Shalah. Imam Iraqi itu punya beberapa alfiyah. Okay. Alfiyatul Iraqi fil Mustalah. Niki disyarai kiambak kali Imam Iraqi. Juga disyarai kali Imam Sakhawi. Fathul Mughith syarah Alfiyatul Hadis. Sampai 3 mujallad atau 4 mujallad nih kok. Lan terus punya kitab Alfiyatus Sirah. Sirah Nabawiyah tapi Alfiyah. Karangan Imam Iraqi dipun syarai kali Imam Munawi namanya pun Al-Ujalah juga Al-Imam Al-Ujuri. Panjenenganipun juga gadah naminipun An-Najmul Wahad Nazam Al-Minhaj. Bukan minhaj fikih tapi minhaj usulul fikih karanganipun Imam Baidawi. Itu 1300 lebih sedikit. Jadi punya alfiyah banyak. Alfiyah mustalah, alfiyah usul, alfiyah napa? Sirah dan mungkin masih ada lagi apa begitu kita yang nggak tahu. Masya Allah. Lah niki yang punya Tal'atil Anwar di samping punya Tal'atil Anwar juga punya kitab banyak nadhoman Naurul Aqah. Balaghah ini ada 1000 bait. Juga masalah niko Raudhatun Nisrin, masalah sholawat ala Nabiyil Ma'mun Al-Amin. Niko nadhoman disyarai namanya Raudhatun Nisrin. Terus masih banyak karangan beliau yang terkenal lagi inggih punika Nazm Usulul Fiqh Nasril Wurud 1000 bait nadhoman saking Jamul Jawami.
dipun syarai kalih panjenenganipun Kiambak, juga disyarai kalih ulama banyak termasuk Marokes Suud lan lintu-lintune. Niki sing pernah dipun kasih hadiah nika kalih raja arupi jaran, barang ngoten ditakoki kalih wong jarane ndi, katanya ja'altuhu hatoban, mereka ini kudanya dijual, dibelikan kitab karangane Imam Khattab begitu. Qala fi tal'atil anwar ma rafa'at tabi'u mursalun waqil kabiruhum lakinna dzakal mustatil. Ma rafa'at tabi'u utawi hadis kang marfu'aken, yani nyandarno sapa at-tabi'u sapa tabi'in. Gini panjenengan wonten ya tabi'i gitu. Mboten. Nah, ma utai hadis rafa'akan marfu'akan sapa at-tabi'u sapa tabi'in. Iku mursalun aran mursal. Jadi hadis yang disandarkan oleh tabi'in ke Kanjeng Nabi itu mursal. Waqila lan diucapaken apa pengucap kabiruhum ay ma rafa'a kabiru tabi'in, yaitu penggedene atau kabir tabi'in. Maksudipun yang bisa dikatakan mursal itu cuman hadis yang disandarkan oleh kibarut tabi'in ilan nabi. Kalau sigharut tabi'in nggak bisa. Ini yang kedua. Tapi lakinna dzaka, tapi ini mengkono-mengkono takrif yang pertama yaitu marofa'at tabi'i secara mutlak iku al-mustatilu iku sing unjuh. Tapi takrif yang rajih huwa marofa'ahu tabi'iyyu secara mutlak baik shaghir atau kabir. Bon. Tambihun ai hadza tambihun. Yang bagi prayoga qiraatul musayyibi apa maca lafal musayyib bi kasril ya'i kelawan kasra ya. Jadi Sa'id ibnul Musayyib. Bagusnya begitu. Itiko addu'ai krana jaga sanging dungane Sa'id ibnul Musayyib atau kelintu kula. Itiko addu'ai krana jaga dungane Al-Musayyib, mboten kok Sa'id. Du'ae Al-Musayyib ben ora kena dungane, maksudnya begitu. Idh qala krana ngendika sapa Musayyib lamma fatahaha. Semangsane maca fathah ing iku ya sapa ahlul Iraqi ahli Iraq ngucap piye ngendikane Sa'id apa Al-Musayyib ing dawuh sayyabuni sayyabahumullah. Sayyabuni padha ngumbar ahlul Iraq ing ingsun, sayyabahum muga-muga ngumbar ing ahlul Iraq sapa Allah taala. Iki masalah bacaan nggih. Yang betul itu Sa'id ibnul Musayyib apa Musayyab. Tenggene mustalahul hadis dipun terangaken. Tiap ada nama Musayyab gitu niki, itu bacaannya pasti Musayyab. Enggak boleh dibaca Musayyib kecuali Bapak Sa'id niki. Kalau Bapak Sa'id ini boleh wajah dua. Boleh Sa'id ibnul Musayyab, boleh Sa'id ibnul Musayyib. Itu kaidahnya begitu. Jadi semua Musayyab itu harus Musayyab semua. Kecuali dua. Apa kecuali niki? Abahnya Sa'id. Sa'id ibnul Musayyib boleh, Musayyab boleh. Tapi orangnya sendiri Musayyib niki senengi kalau dibaca kasrah Musayyib. Dibaca fathah ngamuk ya Mbak. Ngamuk nambah ndongakno, sayyabuni sayyabahumullah. Lah kalau Musayyab kan diumbar. Nah aku diumbar muga-muga wong sing maca Musayyab diumbar kali Allah taala lho gitu. Ben ora kena dongane sing apik kita macane Sa'id ibnul Musayyib. Yang terkenal itu bukan Musayyib anaknya, yakni Sa'id. Ini paling terkenal. Berarti Sayyidina Sa'id ini terkenalnya begini. Panjenenganipun orang alim dan enggak pernah keluar dari rumah kecuali untuk atau menuju ke Al-Masjidun Nabawi. Jadi mboten keluar ke rumah itu, khusus di Masjid Nabawi tok. Lepas
tahun berapa tinggi Al-Madinah wonten perang naminipun Waqatul Harrah. Orang-orang yang ada di Madinah dipateni oleh tentara Yazid sampai beberapa orang yang dibunuh. Fitnah yang luar biasa. Ini Sayyidina Sa'id Ibn Musayyib nggak mau keluar dari Masjid Nabawi. Waktu itu azan saja nggak ada. Fitnah benar. Lah niki Sayyidina Sa'id tahu kalau waktu ini masuk maghrib misalnya atau isya. Dari mana? Dengar dari azan yang ada di hujrahnya Kanjeng Nabi SAW. Jadi dari hujrah Nabawiyah itu terdengar suara muadzin. Padahal enggak ono azan, enggak ono opo, fitnah luar biasa. Tapi Masya Allah termasuk keramat Sayyidina Sa'id. Idza dakhalal waqt niki panjenenganipun dengar swanten saking arah makbarah atau hujrah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id Ibn Musayyib itu punya kisah artosipun dawa ceritane cuma niki sing paling penting mungkin kula sampaikan. Panjenenganipun itu pernah diajak besanan dengan Abdul Malik bin Marwan. Kepingine putrinya Sayyidina Sa'id dijodohkan kalih Walid bin Abdul Malik. Sayyidina Sa'id orang alim dijak besanan rojo langsung mboten purun nolak. Subhanallah dijak besanan rojo enggak mau. Nambah putrine ini dijodohkan dengan santrine Kiambak Abdullah bin Abi Wada'ah. Santri Dudo wisan. Jadi Dudo nggak punya apa, istrinya meninggal. Jadi Syekh Abdullah bin Abi Wada'ah niki santri sing mulazim teng Sayyidina Sa'id sampai tuwek ngaji mawon. Fi waqtin minal auqat kok nggak hadir, dicari-cari. Setelah masuk ngaji lagi ditanya, katanya ini istrinya sakit terus sampai meninggal. Jadi nggak bisa ngaji. Langsung Sayyidina Sa'id tangklet. Kawin. Dereng. Enggak punya apa-apa, saya mau kawin. Di duit cuma 4 dirham. Siapa bilang enggak cukup, ayo sudah kawin. Akhirnya disuruh ngawin sama putrinya sendiri. Dilamar anaknya rojo enggak boleh. Tapi dikasihkan santri tuwa wisan wis duda wisan. Lah niki berarti wong alim biyen itu kalau cari mantu mboten cari tinggine kekayaan mboten niki, tapi yang jadi incarannya inggih punika al-ilm. Niku ulama-ulama mbiyen. Qala napa iku jenenge idza qala lamma fataha ahlul Iraq sayyabuni sayyabahumullah. Suma'lam lha niki pun wonten. Monggo kari-kari warwasira. Semalam wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.